Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari dasar dari garis singgung lingkaran. Ada lingkaran, kemudian jari-jari, ada garis yang berpotongan dengan jari-jari di satu titik. Ini garis ini dikatakan garis singgung lingkaran. Kemudian perpotongan antara garis singgung lingkaran dengan jari-jari lingkaran itu harus membentuk siku-siku yang membentuk sudut 90 derajat. Kemudian ada garis singgung dengan dua garis singgung dan dua jari-jari lingkaran. Ini sama, harus membentuk sudut siku-siku. Syaratnya harus siku-siku, berarti ini tepat ya pada satu titik dengan jari-jari lingkaran. Kemudian kita ambil bagian jari-jari lingkaran dan kedua garis singgung ini sehingga tampak seperti layang-layang yang memiliki diagonal ya. OB diagonal itu jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran, busur AD. Kita ambil salah satu segitiga, yaitu diantaranya segitiga ABO ya. Ini jarak titik pusat dengan titik di luar lingkaran itu sebagai sisi miring lingkaran kalau pada segitiga. Kemudian jari-jari lingkaran di sini dikatakan sebagai alas pada sebuah segitiga. Untuk garis singgung itu sendiri yaitu sebagai tinggi dari segitiga. Bisa dipahami ya. Diulang, bahwa jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran itu merupakan sisi miring. Kita katakan garis AB. Kemudian untuk garis singgung lingkaran itu sebagai tinggi pada segitiga. Dan untuk jari-jari lingkaran ini kita katakan sebagai alas sebuah segitiga. Sehingga menentukan luas bangun ini yang berbentuk segitiga, kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Dan untuk menentukan salah satu sisinya, yaitu diantaranya garis singgung pada sebuah segitiga ini dikatakan sebagai tinggi, kita gunakan rumus Pythagoras ya. Garis singgung itu sebagai tingginya, maka kita gunakan garis singgung sama dengan akar dari panjang AB ya. Panjang AB atau panjang jarak titik pusat dengan titik di luar lingkaran, yaitu AB kuadrat dikurangi R kuadrat, jari-jari kuadrat, jari-jari sebagai alas. Kita kembalikan bahwa dua segitiga yang kongruen ini membentuk layang-layang. Bahwa segitiga yang atas ini kongruen dengan segitiga yang bawah. Segitiga 1 dengan segitiga 2 sama besarnya. Kita ambil dari tadi dua garis singgung pada lingkaran. Dan untuk menentukan luas layang-layang ini kita gunakan rumus luas layang-layang, yaitu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonalnya kita gunakan yang ini, misalkan yang satunya AB ya. Kemudian diagonal 2 nya kita gunakan ini sebagai tali busurnya. Tali busur pada lingkaran. Kemudian layang-layang ini bisa juga kita bentuk menjadi sebuah persegi panjang. Kita ambil segitiga yang dua ya, kemudian kita ambil segitiga yang pertama dengan posisi kita balik
sehingga berimpit, masih tetap berimpit di sini jarak titik pusatnya atau sisi miringnya. Jadi jari-jarinya sama dengan A ya, alas, ini juga sama, jari-jari sama dengan A, garis singgung sama dengan tinggi, garis singgung sama dengan tinggi. Dengan demikian bisa kita gunakan menggunakan panjang kali lebar, ataupun luas persegi panjang bisa dengan 2 kali luas segitiga. Bisa dipahami ya, kita bisa menggunakan 2 kali luas segitiga karena persegi panjang ini dibentuk dari 2 segitiga yang kongruen atau sama besar. Dan supaya lebih memahami, kita lanjut dengan soal ya. Diketahui lingkaran berjari-jari 12 cm dan titik P berada di luar lingkaran berjarak yaitu OP 20 cm. Jika PA dan PB merupakan garis singgung lingkaran, hitunglah A panjang PA, B luas layang-layang AOBP, C panjang tali busur AB. Kita lihat gambarnya. Di soal diberikan keterangan bahwa panjang OP ini, kita tahu bahwa OP itu jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran atau sebagai sisi miring pada sebuah segitiga, yaitu jaraknya 20 cm. Kemudian jari-jarinya 12 cm, jari itu AO ya, sama dengan OB yaitu 12 cm. Kita jawab pertanyaan yang pertama, yang A, panjang PA itu sama dengan garis singgung lingkaran. Kita gunakan rumus Pythagoras. Garis singgung sama dengan akar panjang garis AB ya. Di sini AB-nya itu panjang garis OP ya, titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran, dikurangi jari-jari pangkat 2 ya. Garis singgung AB-nya itu panjang OP. Di sini OP sama dengan 20 cm, jadi 20 pangkat 2 dikurangi R kuadrat. R-nya itu jari-jarinya itu 12 cm, sehingga 12 pangkat 2. Kita hitung 20 kuadrat itu 20 kali 20 sama dengan 400. Kemudian 12 kuadrat itu 12 kali 12 144. Kita kurangi 400 dikurangi 144 yaitu hasilnya 256. Akar 256 itu perkaliannya itu 16 ya, 16 kali 16 sama dengan 256. Sehingga panjang garis singgung atau panjang garis PA ini 16 cm. Kita ingat bahwa panjang PA ini sama dengan panjang PB ya, karena sama-sama garis singgung yang berpotongan di titik P. Baik, kita lanjut. Kita jawab luas layang-layang AOBP. Luas layang-layang AOBP bisa kita gunakan bahwa luas layang-layang ini terbentuk dari luas 2 segitiga yang kongruen atau sama besar, sehingga rumusnya bisa kita gunakan 2 kali luas segitiga. Luas segitiganya yang mana saja ya, boleh kita pilih. Misalkan kita pilih luas segitiganya yang memiliki alas OA ya, kemudian dikali tingginya itu PA, sesuai dengan yang ditanyakan pada soal A. Luas sama dengan 2 kali setengah panjang OA nya itu 12, panjang jari-jari ini atau panjang alas pada sebuah segitiga, dikali tinggi pada sebuah segitiga yaitu 16. Panjang PA itu panjang tinggi pada sebuah segitiga. Ini setengah, kita hitung 2 kali 1 dibagi 2 sama dengan 1, sehingga di sini yang tersisa luas sama dengan 12 kali 16 saja. Kita hitung 12 kali 16
yaitu 192 cm persegi. Ini merupakan luas layang-layang AOBP, berasal dari luas dua segitiga yang sama besar atau kongruen. Kita jawab soal yang C, panjang tali busur AB. Kita gunakan rumus layang-layang bahwa luas layang-layang setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya sudah diketahui, yaitu 192 setengah ya. Panjang diagonal satunya misalnya OP, bisa saja panjang diagonal satunya AB ya, tapi kita gunakan yang terpanjang aja. Ini yang di nomor 1 kan, itu panjang diagonal satunya yaitu OP kali diagonal 2 nya atau sebagai tali busurnya itu AB, sehingga 192 sama dengan setengah, panjang OP nya itu 20 cm, panjang AB nya atau diagonal 2 nya yang ditanyakan. Kita hitung setengah kali 20, 10 kali AB, ini luasnya 192, sehingga untuk menentukan AB 192 dibagi 10, jadi hasilnya itu 19,2 cm. Ini seharusnya persegi karena ini luas, mohon maaf tidak tertuliskan, ada kesalahan. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.